Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila dari kelas BKB dengan NIM 210404500017. Nah, di sini saya akan membahas mengenai bimbingan kelompok. Nah, materi yang pertama yang saya akan bahas yaitu mengenai pengertian dari konseling kelompok. Adapun pengertian dari konseling kelompok adalah layanan konseling yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau konseli dalam suasana kelompok dan memanfaatkan dinamika kelompok untuk saling belajar dari pengalaman para anggotanya sehingga peserta didik atau konseli dapat mengatasi masalahnya masing-masing. Nah, selanjutnya yang saya akan bahas yaitu mengenai dari tujuan konseling kelompok. Nah, adapun tujuan dari konseling kelompok adalah memfasilitasi konseli atau peserta didik melakukan perubahan perilaku, mengkonstruksi pikiran, mengembangkan kemampuan, mengatasi situasi kehidupan, membuat keputusan yang bermakna bagi dirinya dan berkomitmen untuk mewujudkan keputusan dengan penuh tanggung jawab dan kehidupannya dengan memanfaatkan kekuatan atau situasi dalam kelompok. Nah, adapun langkah-langkah dari konseling kelompok, yang pertama yaitu pra-konseling. Nah, pra-konseling ini merupakan pembentukan kelompok atau forming yang dapat dilakukan dengan mengelompokkan 2-8 orang konseli atau peserta didik yang memiliki masalah relatif yang sama. Kemudian menyusun RPL konseling kelompok. Nah, langkah yang kedua yaitu pelaksanaan konseling. Nah, pelaksanaan konseling ini, konseling kelompok dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap awal atau beginning stage. Tahap ini merupakan salah satu tahap kunci yang akan mempengaruhi keberhasilan proses konseling kelompok nanti. Kemudian yang kedua yaitu tahap transisi atau transition stage. Nah, tahap ini adalah tahap penting karena dapat menentukan aktif tidaknya peserta didik atau konseli dalam berinteraksi dengan yang lainnya nanti. Kemudian yang ketiga yaitu tahap kerja atau working stage. Nah, kegiatan ini guru bimbingan dan konseling atau konselor pada tahap ini adalah mengelola dan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memfasilitasi pemecahan masalah dari setiap anggota kelompok. Nah, selanjutnya yaitu tahap pengakhiran atau termination stage. Nah, tahap ini dimaksudkan untuk mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan konseling kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu pasca konseling kelompok. Nah, setelah seluruh kegiatan konseling kelompok dilakukan, maka kegiatan guru bimbingan dan konselir yaitu yang pertama yaitu mengevaluasi perubahan yang dicapai dan menetapkan tindak lanjut kegiatan yang dibutuhkan secara individual setiap anggota kelompok sehingga masalah konseli betul-betul terselesaikan. Kemudian yang kedua yaitu menyusun laporan konseling kelompok. Nah, materi selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu mengenai bimbingan kelompok. Yang pertama yaitu pengertian dari bimbingan kelompok. Apa sih pengertian dari bimbingan kelompok itu? Nah, pengertian dari bimbingan kelompok adalah bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 2-10 peserta didik atau konseli agar mereka mampu melakukan pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai, dan pengembangan keterampilan-keterampilan hidup yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya yang saya akan bahas yaitu mengenai langkah-langkah umum dari bimbingan kelompok. Nah, adapun yang pertama yaitu pra-bimbingan. Nah, pra-bimbingan ini terbagi dari dua bagian. Yang pertama yaitu menyusun RPL bimbingan kelompok. Kemudian yang kedua yaitu pembentukan kelompok atau biasa disebut dengan forming. Kemudian langkah yang kedua yaitu pelaksanaan. Nah, adapun beberapa bagian dari pelaksanaan. Yang pertama yaitu pembukaan. Nah, selanjutnya yaitu pasca bimbingan. Nah, pasca bimbingan ini terdiri dari yang pertama yaitu mengevaluasi perubahan yang dicapai. Selanjutnya yang kedua
yaitu menetapkan tindak lanjut kegiatan yang dibutuhkan. Yang ketiga, yaitu menyusun laporan bimbingan kelompok. Materi selanjutnya yang saya akan bahas yaitu mengenai teknik bimbingan kelompok. Pertama yaitu diskusi kelompok. Adapun pengertian dari diskusi kelompok yaitu adalah interaksi komunikasi antar anggota kelompok dalam memahami topik atau mengembangkan keterampilan tertentu secara bersama-sama dengan cara mengutarakan masalah, ide-ide, saran, dan saling menanggapi satu sama lain. Kemudian yang kedua yaitu bermain perang. Bermain perang ini biasa juga disebut dengan role playing. Nah, adapun pengertiannya yaitu dramatisasi tingkah laku untuk memfasilitasi peserta didik atau konseli melakukan dan menafsirkan suatu peran tertentu. Adapun tujuannya yaitu memfasilitasi peserta didik atau konseli dalam memahami, melaksanakan, dan menafsirkan peran tertentu sebagai wahana memahami topik dan pengembangan keterampilan tertentu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu homeroom. Adapun pengertian dari homeroom merupakan upaya menciptakan suasana rumah pada adegan kelompok peserta didik atau konseli sehingga tercipta suasana informal penuh dengan rasa kekeluargaan dan interaksi alamiah untuk membicarakan beberapa hal yang dianggap perlu, terutama masalah-masalah yang berhubungan dengan pelajaran, kegiatan sosial, tata tertib, moral, serta cara berpakaian atau masalah-masalah lain yang di luar sekolah. Kemudian, adapun tujuan dari homeroom ini adalah guru bimbingan dan konseling atau konselor dapat mengenal peserta didik atau konseli lebih dekat sehingga dapat membantu secara efektif dan efisien.